setelah kemarin dia bilang kamu kayaknya ngegeser posisi aku, dan aku cuma ketawa doang, amin gitu. Karena siapa sih yang nggak mau ada di peringkat yang bagus gitu. Sebenarnya bunda juga ngasih target bunda tuh kayak apa, lakukan yang aku ingat dari bunda, apa mata pelajaran yang kamu suka pelajarin, yang kamu nggak suka tinggal, tapi jangan sampai nilai kamu di bawah KKM. Oke guys, jadi kali ini kita akan kembali membahas tentang sekolah. Karena kebetulan tadi pagi bunda baru saja mengambil nilai yang sangat amat bagus ini. Oh my god, keren banget guys aku. Oh my god. So today I would like to presentation. Vibes-nya apa PBL? Sedih banget. It's our final goal. Kemarin itu aku tuh sempat ngobrol dengan wali kelas aku guys, kayak lumayan lama, bukan cuma aku tapi dengan beberapa teman-teman OSIS awalnya. Terus beberapa teman-teman yang lain tuh ucuk lewat kan kayak mungkin gak enak gitu ya, kayak sama dia aja karena boleh duduk gitu. Wali kelas aku tuh memancing sebuah pertanyaan yang mengundang banyak pendapat. Seberapa penting nilai bagi kalian? Kalian bisa jawab? Oke. Nah, kalau kalian teman-teman aku, nilai itu tuh penting banget karena buat mereka masuk PTN. Terus ada yang nilainya itu penting karena menurut mereka itu menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan mereka. Ada juga yang emang nilai itu penting ya karena emang orang tua mereka tuh melihat hasil belajar mereka tuh dari nilai ini guys. Nilai itu kan jatuhnya hasil belajar ya. Kayak ini rapor semester, ini selama 6 bulan aku gimana belajarnya. Dan belajarnya itu kan kayak dari belajar KBM-nya, dari ulangannya, terus dari tugas-tugasnya. Kita kan banyak nih kemarin posisinya itu mereka justru banyak yang pendapatnya tuh sama aku. Sementara aku tuh beda sendiri karena aku tuh nggak berpatok nilai dan nggak berpatok ranking juga. Kayak apa yang aku dapat ini tuh selalu memuaskan hasilnya. Walaupun mungkin beberapa dari mereka tuh selalu ngerasa, kayaknya segitu tuh enggak deh, nggak cukup gitu. Tapi karena aku tahu gimana aku berusaha selama 6 bulan belajar terus ngerjain tugas terus ngerjain ulangan dengan baik dan ini dapat hasilnya dan aku senang dan aku puas. Sementara banyak dari mereka tuh belajar tuh karena pressure guys. Nah menurut aku kalau belajar kena pressure itu tuh kepikiran pas ulangan kamu mikir kayak aduh nanti nilai akhirnya kayak gimana ya, nilai pas ngambil rapotnya bagus gak ya. Itu tuh menurut aku ya itu mengganggu karena kamu jadi nggak fokus belajar. Terus setelah kamu mendapatkan hasilnya terus hasilnya nggak sesuai, itu bakalan bikin kamu sedih karena kamu udah menaruh ekspektasi yang besar dan udah ada ketakutan yang besar juga dari awal. Tapi kalau belajar tanpa pressure tuh sebenarnya enak loh guys, karena kayak kamu menikmati proses belajarnya tuh emang kayak kamu mau belajar dan kamu suka belajar. Itu tuh ketika kamu dapat hasilnya berapapun itu kamu akan puas. Terus kemarin tuh ya ini yang pembahasan seru sih guys. Kemarin tuh ada yang bilang intinya dia takut rankingnya tuh tergeser sama aku. Sementara aku nggak terpikir sekalipun untuk menggeser siapapun dalam ranking. Dan aku tuh dari dulu bukan tipe yang kejar-kejaran ranking sama teman, kejar-kejaran rankingnya sama siapa, sama Kiana. Nah, bahkan ketika teman aku dapat ranking itu tuh senangnya tuh ikut dapat gitu. Terus teman sebangku aku juga pinter kan, dan aku tuh nggak pernah yang kayak ih kok dia dapat ranking. Aku dan dia tuh berbeda. Aku mampu juga tapi dengan level yang berbeda. Ada beberapa hal yang dia tuh nggak bisa dan aku harus ngajarin dia. Itu tuh bikin rasa kayak oh ternyata aku pinter juga loh. Dan guys, bunda pernah berkata apa? Gak setuju salahkan bunda ya. Nanti ramaikan kolom komentar. Bundanya nanya. Ya guys bercanda bunda. Jadi bunda tuh pernah bilang kalau misalkan suka sama mapelnya itu dipelajarin. Nah kalau kita masuk ke salah satu mapel tetap aja belajar kayak biasa. Tapi intinya ketika kamu nggak suka sama satu mata pelajaran, jadi belajarnya nggak ada, itu aja. Jadi bukan ditinggalkan. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu kalau aku itu minat di jurusan IPS. Pas 3 bulan pertama aku ada di sekolah belajar, itu tuh aku bener-bener ngerasain gimana, wah IPS kok begini ya, kayak ternyata susah loh pelajarinnya gitu. Tapi aku tetap suka, akhirnya aku belajar untuk mencoba tetap belajar gitu. Apa sih, bingung kan bahasanya. Nah IPA itu tuh aku nggak suka, tapi nggak suka ulangan 90, 85. Nah itu tuh yang bikin kayak 3 bulan pertama yang di atas tuh biologi, kimia, fisika. Dan nilai-nilai di bidang IPS tuh sebenarnya kayak dibilang mepet KKM enggak, tapi di bawah nilai IPA jatuhnya. Artinya nilai IPA kamu tetap lebih besar ya? Iya, tapi karena aku belajar, akhirnya nilainya 90 dan itu aku dapat saat dapat nilai raport ini. Jadi akhirnya si mata pelajaran IPS itu di atas. Berarti itu membuktikan misalkan kita suka sama mapel, terus kita ada keinginan untuk belajar, itu tuh bisa membuahkan hasil. Ya walaupun ternyata saat diurutin tetaplah nyelip biologi.